Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal ANBK numerasi yang terbaru, yaitu saya peroleh dari webnya Pusmendik. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Bacaan mengenai bakti sosial. Siswa kelas 2 SD Tunasjaya mengadakan bakti sosial. Siswa kelas 2A, 2B, dan 2C diminta mengumpulkan baju layak pakai. Kelas 2A mengumpulkan 95 baju, kelas 2B 68 baju, kelas 2C 89 baju. Baju yang terkumpul nantinya akan disumbangkan ke Panti Asuhan Berkah Sentosa. Pertanyaannya, perbandingan jumlah baju yang disumbangkan oleh setiap kelas adalah: pilihan yang pertama, baju kelas 2A lebih sedikit dibandingkan baju kelas 2B. Jelas salah ya, karena 2A 95, kelas 2B 68. Terus pilihan kedua, baju kelas 2A lebih sedikit dibandingkan baju dari kelas 2C. Itu juga salah. Yang ketiga, baju kelas 2B lebih sedikit dibandingkan baju kelas 2C. Betul. Jadi yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Siswa kelas 2 Tunasjaya, bacaannya masih seperti tadi ya. Terus pertanyaannya, terdapat 75 anak di Panti Asuhan Berkah Sentosa. Setiap anak memperoleh 1 baju. Apakah baju dari masing-masing kelas cukup untuk dibagikan? Pilihan yang pertama, baju dari kelas 2A cukup karena jumlah baju lebih banyak dari jumlah anak. Dari 2A 95, sedangkan tadi anak di panti 75. Berarti jawabannya yang pilihan pertama betul. Terus yang kedua sudah pasti salah, yang ketiga juga salah. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Hari ini ibu mengajakku untuk belajar membuat cucuk cookies. Ibu akan menggunakan satu resep. Satu resep dapat menghasilkan 35 buah kue. Bahan-bahannya sebagai berikut. Oke, terus bahan yang tersedia di rumah adalah 6 kilo tepung, 2 kilo gula halus, 3 telur, dan 1 bungkus cucuk cookies. Berdasarkan kebutuhan bahan untuk membuat kue tersebut, klik pada pilihan benar atau salah. Pertanyaan pertama, jumlah margarin yang dibutuhkan lebih sedikit daripada gula halus. Kita tulis dulu margarin, di situ ada 9/6 kg. Kemudian gula halus, di situ ada 6/4 kg. Nah, karena penyebutnya berbeda, jadi kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Yang bagian atas saya jadikan per 12, yang bagian bawah saya jadikan per 12 juga. Jadi 6 supaya jadi 12 dikalikan 2, maka 9 juga saya kalikan 2. 9 kali 2 jadi 18. Kemudian 6 kali 3, karena yang bawah 4 jadi 12, itu 4 dikali 3, sehingga 6 kali 3 18. Jadi margarin dan gula halus itu sama banyak, sama-sama 18/12. Jadi pertanyaan atau pernyataan pertama salah. Kemudian pernyataan kedua, jumlah tepung terigu yang dibutuhkan lebih banyak dari susu bubuk. Tepung terigu di situ ada 3/4. Kemudian susu bubuk di situ ada 1/3. Karena penyebutnya berbeda, jadi akan kita samakan penyebutnya. Sama-sama kita jadikan 12, yang bawah juga 12,
Yang tepung 4 jadi 12 itu 4 kali 3, maka pembilangnya saya kalikan 3 jadi 9. Kemudian yang susu 3 jadi 12 kali 4, 1 kali 4 itu 4. 9 dan 4 itu lebih besar 9, jadi jawabannya benar. Tepung lebih banyak daripada susu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Bacaannya masih sama. Pertanyaannya, keesokan harinya ibu mengajakku untuk membantunya membuat pesanan 9 toples kue, yaitu 180 buah. Dan pernyataan pertama, ibu harus membeli 9 butir telur lagi untuk membuat pesanan kue tersebut. Kita tahu bahwa tadi satu resep itu bisa digunakan untuk 35 kue. Sehingga 180 buah itu akan sama dengan berapa resep. Nah, sehingga 180 kita bagi 35. 35 dikali 5 itu kita peroleh 175. Sehingga kalau kita menggunakan 5 resep kurang, maka kita butuh 6 resep. Nah, satu resep itu membutuhkan 2 butir kuning telur. Berarti kalau 6 resep, 6 kita kalikan 2, sehingga diperoleh 12 butir telur. Nah, tadi sudah tersedia 3 telur, sehingga kita butuh tambahan 12 dikurangi 3, 9. Jadi pernyataan pertama itu benar. Kemudian pernyataan kedua, untuk membuat 3 toples kue dibutuhkan 5 bungkus coco cookies. Nah, 3 toples kue itu sama dengan berapa kue? Karena tadi satu resep itu 35 kue, maka 3 toples kita cari berapa kue. Satu toples itu tadi kan 180, kita bagi 9 sama dengan 20 kue. Sehingga kalau 3 toples berarti 3 kali 20, ada 60 kue. Nah, 60 kue itu ada berapa resep? Kalau 2 resep kita butuh 70, berarti cukup ya. Jadi kita butuh 2 resep. Satu resepnya itu 2 bungkus coco cookies. Berarti kalau 2 resep 4 bungkus coco cookies. Sehingga untuk membuat 3 toples itu seharusnya hanya butuh 4 coco cookies. Berarti pernyataan kedua salah. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ani, Sinta, dan Tuti mengikuti lomba lari pada acara 17 Agustus. Ani memiliki nomor dada 12 dan Tuti memiliki nomor dada lebih kecil dari Sinta. Nah, di situ ada gambar terlihat nomor dada 12, 34, dan 06. Jika Tuti lebih kecil dari Sinta, maka sudah pasti Tuti itu memiliki nomor dada 06. Sedangkan Sinta memiliki nomor dada 34, sehingga jawaban nomor dada Tuti adalah 06. Baik, lanjut ke soal nomor 6. Bacaannya masih sama, pernyataannya yang berbeda, ada 2 pernyataan. Tuti memiliki nomor dada paling kecil dari ketiga pelari. Tadi kita tulis lagi, Ani tadi 12, Tuti tadi 06, sedangkan Sinta 34.
Untuk pernyataan Tuti memiliki nomor dada paling kecil berarti benar. Terus pernyataan kedua, Ani memiliki nomor dada lebih kecil dari Sinta juga benar. Lanjut ke soal nomor 7. Jumlah siswa di SD Anting. Jumlah seluruh siswa di SD Anting ada 450 anak. Kemudian kelas 4A 15 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Sebanyak bagian siswa kelas 4A memakai kacamata. Nah, ini sepertinya soalnya kurang ya. Seharusnya ada berapa bagian. Terus kelas 4B 10 anak laki-laki dan 14 anak perempuan. Nah, pernyataan pertama, siswa kelas 4A yang berkacamata, berarti tidak bisa dicari ya. Kita lanjut saja ke nomor 8. Jumlah siswa di SD Anting masih sama bacaannya. Pernyataan pertama. Oke, jadi hari ini adalah acara ulang tahun sekolah. Setiap kelas mendapat 1 buah kue berukuran sama untuk dimakan bersama. Kue yang ada dibagi sama besar sesuai dengan banyak siswa di kelas. Berarti ada 1 buah kue dibagi ke seluruh siswa. Untuk siswa kelas 4A itu laki-lakinya ada 15. Kemudian kelas 4B itu laki-lakinya ada 10 anak. Sedangkan pernyataannya, bagian kue seluruh siswa laki-laki kelas 4A lebih banyak dibanding bagian kue seluruh laki-laki kelas 4B. Berarti kalau tadi kuenya dibagi ke semua anak, kita cari jumlah kelas 4A seluruhnya berapa dan kelas 4B seluruhnya berapa. Nah, perempuannya ada 6 untuk kelas 4A. Jadi kelas 4A ada 21. Kemudian perempuan kelas 4B itu ada 14. Sehingga jumlah siswa kelas 4B ada 24. Kalau 1 kue dibagi, maka yang mendapat bagian lebih banyak adalah kelas 4A karena jumlah siswanya lebih sedikit sehingga kue yang diperoleh lebih banyak. Pernyataan 1 berarti benar. Pernyataan 2, bagian kue seluruh siswa perempuan kelas 4B lebih banyak dibanding bagian kue seluruh laki-laki kelas 4A. Salah ya, karena 4B tadi jumlah siswanya lebih banyak, maka memperoleh kue lebih sedikit. Yang C, setiap anak kelas 4B potongan kue lebih kecil dibanding kelas 4A. Betul. Kita lanjut ke soal nomor 9. Ibu akan mengajari Rina membuat gelang dari manik-manik. Ibu menyusun beberapa buah manik-manik sebagai berikut. Jadi itu ada bentuk seperti obat nyamuk, bunga, sama love. Rina harus melanjutkan susunan manik-manik. Berarti setelah obat nyamuk itu bunga, kemudian hati, kemudian obat nyamuk. Pilihannya yang B. Kemudian soal yang terakhir, Ibu Mila memelihara peliharaan ayam. Ada 3 ayam jantan, 6 ayam betina, dan 8 anak ayam. Keesokan harinya ia terkejut. Beberapa ayamnya ada yang hilang. Pertanyaannya, berapakah jumlah ayam yang hilang? Berarti kita harus mengamati gambar. Pada gambar, ayam jantannya hanya terlihat 1. Berarti karena ayam jantannya itu ada 3, berarti yang hilang adalah 2 ayam jantan. Kemudian ayam betinanya itu ada 6, yang digambar ada 5, berarti yang hilang itu 1. Kemudian anak ayamnya itu digambar ada 6, berarti yang hilang 2, sehingga kita jumlahkan ada 5 ayam yang hilang. Baik, mungkin sampai nomor 10 dulu di bagian 1. Untuk nomor 11 sampai
20 kita lanjutkan di video yang kedua.